Halo semua. Kita mau bahas dua problem ya hari ini. Kita mau bahas problem 4 dulu. Aku bahas secara singkat aja. Nanti kita langsung ke problem 6. Oke? Tentang job costing. Oke. Nah, ini problem 4 sebenarnya mirip-mirip sama yang biasa kalian pelajarin, yang minggu lalu kalian pelajarin. Nah, jadi untuk problem 4, kita coba lihat ya informasinya. Disuruh bikin jurnal dari informasi yang dikasih. Oke, Polaroid Company, dia itu pakai job costing system. Nah, ini adalah terkait bulan April. Jadi dia pakai per bulan ya, the first month of the company's fiscal year. Nah, informasi yang pertama kita lihat ya, raw material purchase. Oke, on account. On account berarti kredit ya. Jadi kita langsung aja jurnalnya, material control pada accounts payable control sebesar 210. Oke, untuk jurnal beli. Lalu nomor 2, kita lihat raw material issued to production. Berarti raw material yang benar-benar untuk kita bikin produksi suatu produk gitu. Ada 190 raw materialnya. Raw material itu bahan baku ya. Nah, terdiri dari direct material sebesar 178, maka kita jurnal yang direct material catat di WIP control sebesar 178, lalu MOH kontrolnya indirect material sebesar 12.000. Lalu kreditnya material control, ini catat aja 190.000. Oke, selanjutnya informasi nomor 3, direct labor cost incur. Direct labor cost yang terjadi itu ada 90.000. Nah, berarti kalau direct labor cost kita catat WIP control ya. Direct labor soalnya yang direct itu pasti masuknya WIP control. Itu. Jadi 90.000. Lalu indirect labor cost yang terjadi itu 110. Oke, kita masukin ke MOH. Oke, ini bisa teman-teman kalau nggak dikasih tahu bisa asumsi aja, nggak apa-apa. Cash control atau wages payable control. Oke, sebesar 200.000. Oke, nomor 4, depreciation recorded on factory. Nah, di pabrik ya. Di pabrik, depresiasi equipment ada 40.000. Langsung aja catat, kita karena ini di factory, jadi kita catatnya, karena di pabrik, kita catatnya MOH control. Oke, masuknya ke MOH, jangan ke depreciation expense. Kalau depreciation expense itu terkait sama kantor atau toko, ya. Oke, accumulated depreciation equipment boleh ditambah ya, 40.000. Nah, nomor 5, kita lihat nomor 5, the manufacturing overhead cost incurred during April. Jadi, yang MOH yang terjadi di bulan April itu ada 70.000. Kalau nggak disebutin apa aja MOH-nya, kalian kreditin various account. Ya, oke ya. Kalau nggak disebutin apa-apa aja, kayak depresiasi dan segala macam nggak disebutin, catatnya various account, 70.000. Oke, lalu selanjutnya nomor 6. The company applies manufacturing overhead cost to production. Nah, company ini mengalokasikan. Nah, ini untuk mengalokasikan di dalam sebuah produksi dengan basis per machine hours. Nah, ini pakai jam mesin nih. 8 per machine hour. Berarti 8, terus kita lihat lagi total machine hours yang terjadi di bulan April itu ada 30.000. Berarti ini tinggal dikaliin aja untuk kita tahu berapa yang perusahaan alokasikan atau anggarkan di bulan April. Oke? Berarti kita bisa jurnal WIP control untuk catat MOH allocated-nya dan kreditin MOH allocated. Gitu ya. Sebesar 8 dikalikan dengan 30.000 gitu ya. Oke, lanjut. Untuk jurnal yang ketujuh ada production order costing 520. Nah,
berdasarkan job ya yang telah selesai selama bulan April dan udah ditransfer ke finish good. Jadi udah diserahin ke finish good. Jadi ini adalah informasi tentang COGM ya, cost of good manufacture ya. Berarti ini yang udah kalian produksi, kalian kirim ke finish goods untuk dijual. Berarti udah benar-benar udah jadi barangnya. Berarti langsung nih masukin ke finish goods control di debit, work in process control di kredit. Jadi kita catat COGM-nya. Oke. Kalau udah catat finish goods yang terjadi yang udah available nih, yang udah ada finish goods-nya 520, kita catat apa nih selanjutnya? Nih, selanjutnya the production order that had cost. Nah, jadi produksi jadi barang yang udah diorder sama customer itu punya biaya sebesar 480.000. Nah terus di sini dikirimkan ke customer di bulan April dan dibilang juga barang itu dijual secara kredit dengan 25% above cost, artinya 25% di atas harga pokoknya. Tuh. Berarti kita coba catat harga pokoknya dulu ya. Kita catat harga pokoknya COGS di sebelah debit sebesar 480.000. Dapat dari mana nih? Dapat dari sini. Production order, cost-nya itu kan, jadi yang di-order sama customer cost-nya 480. Kita catat dulu nih. Yang emang udah benar-benar terjual, itu harga pokoknya itu 480. Udah, kita kreditin finish goods, karena kita kan jual finish goods kan. Yang kita jual finish goods gitu. Jadi kita catat finish goods sebesar 480 juga. Nah, terus salesnya gimana nih? Dia kan bilang, dia itu mau jual 25% di atas cost-nya. Berarti tinggal 125% dikaliin sama 480.000. Nah, kita cari kita cari 125%-nya dari 480. Jadi kan di atas cost kan. Jadi tinggal dikaliin aja 125%. Oke. Lalu kita jurnal terakhir. Catat MOH allocated ya. MOH allocated kita catat jurnal write off. Nah, MOH allocated-nya berapa tadi yang di jurnal? Ini ya, yang di kredit. Lalu kita debitin, kita mau hilangin MOH allocated, berarti kita debitin sebesar 240.000. Oke, 240.000. Nah, lalu manufacturing control, manufacturing overhead control, itu ada berapa? Kita totalin ya. Nah, di sini totalnya adalah yang tulisannya yang di jurnal itu adalah WIP. Kita lihat nih yang WIP. Ada ini tadi ada material, terus ada direct indirect labor. Nah, terus ada MOH control yang karena depresiasi. Lalu ada various account. Jadi ditambahin di jumlah jadi 232 gitu. Nah, gedean mana? Allocated apa yang MOH control? Gedean yang allocated. Kalau gedean yang allocated, berarti kita mengalokasinya kelebihan. Berarti namanya over allocated. Gitu ya. Dan COGS-nya di sebelah kredit. Gitu deh. Untuk problem 4 itu aja. Lalu kita pindah ke problem 6 ya. Oke, kita pindah ke problem 6. Lihat problem 6-nya. Di sini problem 6 yang virtual HACCO. Oke, dibuka ya. Kalau udah siap, kita lihat yang diminta apa. Diminta
buat seluruh jurnal yang diperlukan untuk tahun 2020. Oke, untuk 1 tahun ya. Jika perusahaan menggunakan job costing buat jurnal write-off-nya juga bebanin ke cost of goods sold. Oke, untuk 1 tahun. Diingat-ingat, 1 tahun. Terus, nah di sini kita lihat ya, perusahaan ini adalah memproduksi kartu undangan pernikahan. Oke, kita harus juga perhatiin apa sih yang perusahaan itu produksi. Nah, karena kadang-kadang tuh suka ngaruh ke jenis-jenis bebannya, ke jenis-jenis beban. Nah, berikut ini informasi terkait biaya-biaya selama tahun 2020. Oke. Yang A, persediaan awal bahan baku langsung. Biasanya tuh kita untuk lebih mudah sih sediain kayak gini sih teman-teman. Jadi ini untuk DM, IDM, WIP, terus CUGS atau kita catat FG gitu ya. Biar kita lebih mudah gitu untuk perhitungannya. Dan ini dicoret-coretan aja sih teman-teman. Gitu. Nah, coba kita lihat informasi yang A. Persediaan awal bahan baku langsung itu ada 50 juta. Oke, berarti kita bisa catat ya, persediaan awal bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu DM ya, direct material, 50 juta, sedangkan persediaan awal bahan baku tidak langsung sebesar 1/4 dari persediaan akhir bahan baku langsung. Belum bisa cari ya, berarti persediaan bahan baku tidak langsung, persediaan awalnya belum bisa cari karena kita belum tahu persediaan akhir dari bahan baku langsung. Oke, kita baca lagi. Selama tahun 2020 pembelian bahan baku sebesar 250.505 dengan perbandingan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung itu 15:5. Oke, jadi kita bisa catat nih di sini sama dengan 15/20 ya. Tahu dari mana tuh 20? 15 ditambah 5. Totalnya 20. Jadi penyebutnya itu adalah 20. Dikaliin sama 250.505. Nah ketemu nih segini. Lalu yang sisanya berapa? Sisanya bisa dikali, bisa dikurangin aja. Kalau dikali berarti 5/20 dikali dengan 250.505. 000. Oke? Nah, segini nih teman-teman. Nah, kita lihat lagi informasi selanjutnya. Pada akhir tahun 2020, persediaan bahan baku langsung 3/5 dari persediaan awal bahan baku langsung. Oke, berarti kalau 3/5, kita lihat nih persediaan akhir bahan baku langsung, 3/5 dari persediaan awalnya. 3/5 dikalikan dengan persediaan awalnya, begini. Oke, bahan baku langsung. Oke, berarti DM use-nya berapa? Tinggal ini ditambah sama ini, dikurang sama ini. Oke ya? Nah, ketemu nih segini. Kalau udah, nah, untuk beginning in DM tadi kan dibilang nih, kita punya 1/4 dari persediaan akhir bahan baku langsung. Berarti tinggal kaliin 1/4 ya. Dari ending dikaliin sama dibagi 4 lah ya. Kita tulisnya bagi 4. Nah, ada 7,5 nih. Oke. Bahan baku langsung. Nah, persediaan akhir bahan baku langsung kan? Benar? Oke. Kalau udah. Nah, persediaan akhir nih. Persediaan akhir bahan baku tidak langsung. 3,5 juta. Oke. Tinggal tulis aja 3,5 juta. Oke deh, tinggal ditambah-tambah kurangin. Nah. Oke ya, enter. Gini teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah tahu nih, yang A ini informasinya tentang purchase sama tentang DM
DM sama IDM use. IDM-nya ini, IDM use. Berarti kita bisa jurnal. Yang A, jurnalnya untuk catat purchase pertama kali. Purchase, untuk purchase, debitin material control pada accounts payable control ya. Nah, accounts payable control itu dia. Nah, nih teman-teman, semua transaksi dilakukan secara kredit. Kecuali yang berhubungan sama kantor. Nanti yang berhubungan sama kantor berarti pakainya cash ya. Gitu. Oke, berarti ini accounts payable control ya. Oke, berapa? Nah, untuk material controls, itu kan dia ada material itu terdiri dari DM dan IDM kan? Nah, berarti kita jumlahin aja nih yang purchase DM sama IDM. Gitu. Oke ya. Nah, segini. Udah deh, di copy. Oke ya, segini. Lalu, apalagi yang kita jurnal? Karena kita udah tahu juga yang DM sama IDM use, kita bisa jurnal nih, DM IDM use. Berarti kita bikin, kita catat work in process control untuk catat yang DM use ya. Untuk catat yang DM use 207878750. 0787850. Oke. Lalu kita debitin lagi MOH control untuk nyatet IDM use. Ya, IDM use 66626250. 66626250. Oke. Lalu ini material control karena kita memakai. Kita kan use kan. Jadi ya material controlnya berkurang gitu. Berkurang di sebelah kredit. Gitu deh teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat informasi bagian yang B. Virtual Halcom memiliki 25 pegawai dengan rencana sebagai berikut. Nah, ini kita pisah-pisahin dulu ya teman-teman. Kita pisahin yang pabrik yang mana, yang kantor yang mana. Oke, ini ada 2 satuan pabrik, berarti dia di pabrik. Ini juga di pabrik. Yang ini juga di bagian pabrik. Oke, yang ini bagian kantor, aku nggak warnain ya. Oke, yang ini desain, dia kira-kira di bagian pabrik apa di bagian kantor? Kita perlu lihat nih teman-teman, dia itu perusahaannya produksi apa. Biasanya itu ini ada kaitannya sama beban yang terjadi gitu. Nah, kebetulan di sini adalah memproduksi kartu undangan. Dan kalau kartu undangan pernikahan itu kan biasa ada desainnya ya. Biasa ada desainnya. Jadi ini 3 pegawai bagian desain adalah bagian desain produksi. Memang di sini nggak ditulis dengan jelas desainnya, maksudnya desainnya desain di toko atau desain di pabrik, tetapi karena produknya adalah kartu undangan pernikahan, kita bisa bilang kalau ini adalah desain undangannya, desain pabriknya, desain undangannya. Berarti kan desain undangan itu kan di bagian pabrik dong, ya kan? Jadi aku tandain di sini untuk jadi beban yang bagian pabrik. Oke, ini yang bagian kantor. Oke, kita langsung aja ya. Yang B itu kita catat WIP control untuk mencatat yang direct labor. Nah, kita lihat yang direct labor kira-kira tuh apa sih yang direct labor? Kira-kira satpam itu direct labor apa bukan? Indirect ya, karena dia nggak benar-benar terkait. Supervisor, indirect juga, karena dia nggak benar-benar terkait sama produknya. Kalau 15 pegawai bagian produksi, nah biasanya kalau udah dirinci begini, ini adalah direct labor teman-teman. Nah, kalau yang 3 pegawai bagian desain, ini kira-kira dia direct apa indirect? Dia benar-benar terkait sama barangnya atau tidak? Terkait ya. Jadi,
direct labor-nya ada dua nih, yang bagian produksi ini sama yang desain. Jadi kita langsung aja ya hitung. Oke, 5,625 per jam dikalikan dengan 8 jam, ya, dikalikan lagi dengan 15 pegawai, pegawainya ada 15. Lalu dikalikan lagi karena kita itu carinya per tahun dan 1 tahun itu 255 hari, maka kita perlu kaliin 255. Nah, jadi ini untuk pegawai bagian produksi. Nah, ditambah lagi nih, karena ini WIP kontrol di debit ini adalah DL, direct labor. Nah, direct labor kan ada lagi nih yang bagian desain. Nah, berarti bagian desain itu 3 dikalikan dengan 3,550,050 per orang per bulan. Oke? Berarti dikalikan lagi dengan 12. Gitu, teman-teman. Oke. Langsung aja enter. Lalu selanjutnya kita catat yang indirect labor. Nah, indirect labor itu kita catatnya yang ini ya, yang satpam sama supervisor ini kita catatnya di MOH kontrol. Oke? MOH kontrol kita catat langsung aja ya, 2 dikali 2 satpam pabrik dikali 1,025,000. Karena ini per bulan per orang, maka kan 2 orang ya, udah dikaliin berarti kali 12. Langsung aja, karena kita mau cari per tahunnya. Ditambah dengan 3 supervisor dikali sama 2,550 per 3 bulan per 3 orang. Berarti aku nggak usah bagi 3 lagi ya. Udah sesuai soalnya. Ya, kalau misalnya aku bagi 3 lagi dan kali 12, sama aja gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini untuk memudahkan, kita hitung per 1 orang itu berapa dulu aja, biar lebih jelas lagi. Oke ya, 255 dibagi 3 dulu, kita cari per orangnya berapa, terus dikali 3 biar lebih jelas, terus dikali 12. Oke? Oke. Kita ketemu 55,200, lalu dikredit wages payable control, karena secara kredit ya, kita lihat informasi yang ini, dia mintanya secara kredit. Oke, langsung saja di total. Oke deh. Lalu kita catat apa lagi yang belum dicatat? Yang kantor ya. Yang kantor itu ada 1,075 per bulan. Oke, kita catatnya kayak biasa, salaries, wages, expense dengan nih 1,075 dikalikan dengan 12. Oke ya. Ditambah sama yang bagian marketing, langsung aja ya, dikali 2.345. Oke, dikalikan sama, karena ini per bulan, baru per bulan, jadi kali 12 lagi. Tuh. Ya, segini. Kreditnya adalah cash. Kenapa cash? Kenapa nggak accounts payable atau salaries payable gitu? Sorry, bukan accounts payable. Kenapa nggak salaries and wages payable, Ci? Karena di sini dimintanya kecuali beban yang berhubungan dengan kantor. Itu pakainya cash. Oke? Ya. Berarti ini langsung aja di copy. Oke. Lalu apa informasi selanjutnya? Kita lihat, mesin pencetak kartu undangan dibeli pada tanggal 3 Maret 2016 dengan harga perolehan disusutkan dengan garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, teman-teman, kita ini mau nyatet yang terkait beban-beban. Maka dari itu kita lihat nih, kalau misalnya mesin pencetak kartu undangan, berarti kan di pabrik ya, tanggal 3 Maret. Oke, berarti ini terkait sama MOH.
Lalu apalagi yang MOH? Nah, ini gedung pabrik juga ya. Ini MOH. Oke, gedung kantor. Ini udah masuk ke bagian lahannya kantor. Oke, ini yang kantor-kantor. Kayaknya aku bedain deh. Nih ya. Oke, pertama kita catat dulu apa? Manufacturing, overhead, control ya. MOH kontrol karena kita catat beban yang terjadi di pabrik. Caranya gimana? Kita tulis di sini dia itu berapa sih? Biar enak, kita catat akumulasinya dulu kali ya. Kita catat akumulasinya dulu yang mesin, nanti biar di sini tinggal dijumlah aja. Oke, yang mesin kita hitung dulu depresiasinya berapa. Depresiasinya sama dengan 159 juta dikaliin sama, bukan dikaliin, dikurang nilai sisa, jadi depresiasi ya, aku lupa. Nah, jadi nilai cost-nya dikurang nilai sisa, dibagi sama 8 tahun ya. Oke, karena dia nggak ada nilai sisa, nggak usah dikurangin, jadi dibagi aja langsung 8 tahun. Nah, karena dia dari Maret 2016, sedangkan kita itu disuruhnya 2020, dan ini metode garis lurus. Kalau garis lurus itu dia nggak berpengaruh ya, karena ini 2016, berarti kalau di tahun 2020, depresiasinya full 1 tahun. Oke? Ini langsung aja. Tinggal dibagi 8 tahun. Oke, dan kalau metode garis lurus itu depresiasinya tahun ke tahun itu sama, disesuaikan sama bulannya aja gitu. Oke, selanjutnya kita hitung depresiasi building ya. Nih, depresiasi building kita hitungnya dengan ini, gedung pabrik. Nah, gedung kan. Gedung berapa tuh? 359 harga perolehan. Nah, pada 1 Januari 2015, dan ini juga nggak berpengaruh ya, 2015. Kecuali kalau dia bilang misalnya di tengah-tengah tahun kita mau buat laporan. Nah, itu baru berpengaruh tuh, kaliin sama bulannya. Misalnya tengah-tengah tahun kayak dibeli tanggal 1 Juli, nah berarti itu harus hitung dari Juli, gitu, Juli ke Desember gitu. Tapi kalau misalnya dia udah lewat nih 2015, berarti kan nggak usah lagi dong, ya kan? Oke. Dengan masa manfaat 20 tahun, nilai sisanya 10 juta. Berarti ini ada nilai sisa nih. Berarti dikurangin sama 10 juta. Oke, ini dikurangin dulu ya. Dibagi sama 20 tahun, karena kita cari per tahun. Oke. Oke ya, tinggal dijumlah. Nah, ini. Lalu apalagi informasinya? Nah, yang biru-biru ini nih belum kita catat. Harga perolehan gedung kantor 459 juta. Oke, gedung berarti depreciation expense kayak biasa ya, karena ini kantor, gedung kantor. Oke, hitungnya dengan cara 459 juta dengan nilai sisa 5 juta, berarti kurangin nilai sisanya. Oke, metode garis lurus ya. Terus dibagi sama 20 tahun. Nah, udah deh. Ketemu. Kreditnya sama ya, akumulasi. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Terdapat pembayaran perbaikan mesin pabrik senilai 5.595. Oke, dan perawatan kantor, terus listrik air. Oke, yang pembayaran terkait pabrik masuknya ke manufacturing overhead. Oke, kita catat manufacturing overhead sebelah debit sebesar yang di pabrik-pabrik. Nih,
595, oke, aku tulis dulu. 59500. Ada lagi nggak? Perawatan kantor, gitu. Terus listrik, air, telepon. Nah, untuk listrik, air, telepon itu, dia itu ada 40% untuk pabrik, sisanya untuk kantor. Berarti kita tambahin lagi nih. 15, 995 dikali 40%. Nah, segini. Oke, yang belum kita catat apa nih? Oke, yang belum kita catat itu perawatan kantor, maintenance ya. Maintenance expense kita catat sebesar, ya udah tulis aja, tinggal tulis 5, 6, 959. Oke, ada lagi? Kita belum catat yang listrik, air untuk kantor nih, berarti kita catat utilities expense. Oke, di debit utilities expense sebesar 15.995 dikali sama 60%, karena kan dia bilang sisanya kan, sisanya 60% dong berarti untuk kantor. Oke, enter. Lalu kreditnya apa? Kreditnya karena dia untuk kantor itu dibilang pakai cash ya. Berarti ada cash dong, ya kan? Untuk yang kantor, khusus untuk yang kantor 2 ini berarti. Jadi kita totalin aja. Nah, terus yang manufacturing overhead kita catat sebagai accrued expense. Karena dia jatuhnya maunya masih ngutang kan, dia secara kredit semua kalau yang di pabrik. Oke ya, jadi catat utang beban. Accrued expense itu utang beban. Oke, sama dengan yang ini. Sudah. Oke, yang E. MOH dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan rate 6.900 per jam tenaga kerja langsung. Nah, rate-nya udah diketahui, jam tenaga kerja langsungnya belum. Jam tenaga kerja langsungnya ada di informasi atas. Sebelumnya ini kita debitin dulu ya, untuk catat MOH allocated, work in process, sama MOH allocated. Nah, kita rate-nya itu punya tadi berapa? 6.900. Nah, dikaliin sama jam tenaga kerja langsung. Kita bisa lihat nih, jam tenaga kerja langsung ini di atas informasinya. Yang ini nih, teman-teman. Oke, aku ubah warnanya. Yang ini ya. Nah, sehari pekerja itu bekerja 8 jam. Dan ada 15 pegawai. Asumsi 1 tahun 255 hari. Berarti untuk jam tenaga kerja langsungnya, kita kan harus cari per tahun ya. Karena emang dimintanya per tahun, berarti dari ada 15 pegawai yang bekerja dalam satu hari itu 8 jam, dikalikan sama harinya. Gitu. Jadi ini ketemu jam tenaga kerja langsung itu 15 kali 8 kali 255. Gitu ya. Berarti tinggal di enter aja. Nah, segini nih. Oke, selanjutnya kita lihat informasi yang F. Informasi yang F itu adalah tentang persediaan awal work in process. Nah, work in process nih teman-teman, kita akan kebantu banget sama tabel yang ini yang aku buat tadi. Nah, tabel yang ini kita lihat work in process itu persediaan awalnya sebesar 32, 32, 232, 000 ya. Terus lalu pada akhir tahun 2020 saldo work in process itu ada 23.323.000. Nah, MC-nya dari mana nih? Total MC itu kan aku pernah bilang itu ada dari DM ditambah DL ditambah MOH. Nah, MOH-nya ini adalah MOH yang allocated ya, teman-teman. Nah, ini cara yang pertama, kalian bisa totalin aja.
Tapi bisa juga lihat dari jurnal, yaitu dari WIP kontrolnya ditambah-tambahin. Nanti kita sambil lihat ya. Nih, sama dengan kita cari yang WIP itu ada yang dari atas nih. Ada yang ini, berarti ini kan material nih, material kontrol, DM ya, DM ditambah DL, ya kan, ditambah yang MOH nih. Mana nih MOH? Allocated ya ini, WIP control. Oke, ini tentang MOH allocated. Sama kan, ini DM, DL, MOH. Gitu, jadi maksud aku. Di enter aja, ketemu deh segini. Oke, kalau sudah COGM itu tinggal ini ditambah dengan ini dikurang sama yang ini. Oke, segini deh COGM-nya. Kalau kita udah ketemu COGM itu kan adalah biaya produksi yang akhirnya udah jadi di suatu periode yang berlangsung dan dikirim ke finished goods, ya kan? Karena nih COGM ini nih nanti akan terisi di kolom sini kan, finished goods, di kolom finished goods ini. Nah, nanti akan ditambahkan kayak gitu. Berarti artinya udah siap buat dijual gitu. Nah, jadi kita bisa jurnal nih yang berapa sih yang dikirim ke gudang finished goods. Nah, ada 727, 854, 550. Nah, kita langsung aja nih debitin finished goods. Oke, finished goods, lalu kita kreditin work in process control, karena kan ya sudah dikirim gitu ke gudang finished goods. Ya, WIP-nya udah nggak ada lagi. Nah, berarti kita bisa tulis di sini sesuai yang tadi nih COGM-nya. 727, 854, 550. Oke. Yang ini samain aja. Oke, selanjutnya ada informasi apa lagi nih di yang G? Saldo persediaan finished goods. Nah, ini sekarang tentang finished goods nih, teman-teman. Kita ke tabel yang ini ya. Nih, finished goods dibilang tanggal 31 Desember 2020, berarti kan akhir tahun ya. Kalau akhir tahun berarti saldo ending. Kita tulis di sini saldo endingnya 5.900. Oke, kalau sudah, lalu pada 1 Januari 2020, berarti awal tahun, sebesar 19.500. Oke, COGM-nya tinggal copy dari yang atas ini. Ya, 727, 854, 550. Nah, COGS-nya berapa? COGS-nya tinggal tambah kurang aja sama yang ini. Ya, ketemu deh. 721, 454, 550. Nah, jurnalnya gimana? Kita kan udah tahu nih COGS-nya segini. Artinya ini yang benar-benar udah terjual. COGS itu adalah yang udah benar-benar terjual. Jadi kita bisa jurnal COGS-nya. Jurnal COGS karena udah terjual, kita debitin COGS, kreditin finished goods, karena finished goods-nya kan udah dikasih tuh ke customer, jadi berkurang di sebelah kredit. Jumlahnya sebesar yang ini tadi, 721, 454, 550. Oke? Nah, oke ya, selanjutnya kita jurnal yang apa nih? Di sini kan diketahui lagi nih, Virtual Hakko memiliki kebijakan untuk menjual dengan harga 25% di atas cost. Berarti aku tinggal tambahin 25% dong dari sini. Ya kan? Kita debitin dulu ya, accounts receivable. Karena kita kan dimintanya secara kredit ya, kecuali yang berhubungan dengan kantor itu secara debit. Nah, accounts receivable control, lalu sales revenue.
Oke? Nah, nominalnya sebesar dari COGS ini dikaliin dengan 125%. Nah, segini nih teman-teman. Berarti kita bisa taruh di sini. Oke? Selanjutnya jurnal yang terakhir apa nih? Jurnal yang terakhir, kita lihat ya. Jurnal yang terakhir itu kita mau jurnal write off. Jurnal write off untuk tahu over apa under sih, gitu. Alokasi MOH kita, berarti kita debetin dulu ya MOH allocated-nya, lalu kreditnya adalah MOH control. MOH allocated-nya berapa? Sesuai jurnal ini ada sebesar 211.140. 211.140. Oke. Lalu MOH kontrolnya berapa? Sesuai di jurnal aja. Jadi kita total ini yang MOH kontrol, terus MOH kontrol lagi. Lalu MOH kontrol ada lagi? Ini ya, MOH kontrol. Sudah ya. Oke. Jadi hasilnya segini. Nah, selisihnya gedean mana sih? Allocated apa yang MOH kontrol yang benar-benar terjadi? Gedean allocated-nya ya, alokasinya. Berarti kita terlalu besar mengalokasinya, sehingga kita bebanin COGS-nya di sebelah kredit. Kita taruh COGS di sebelah kredit sebesar selisihnya. Gitu teman-teman. Dan karena allocated lebih besar daripada yang benar-benar terjadi, maka dari itu kita berarti mengalokasinya terlalu besar, menganggarkan MOH-nya terlalu besar. Berarti namanya adalah over allocated. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini aja problem 6-nya dan problem 4-nya, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke.